Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah inspiratif, kisah motivasi, kisah yang penuh hikmah agar bisa kita ambil sebagai suri tauladan dan pembelajaran buat kita. Hari ini kita akan bahas sebuah negara yang dulunya mayoritas penduduknya adalah Islam, dan sekarang Islam menjadi minoritas di negara tersebut. Dulunya negara tersebut 98% itu memeluk agama Islam. Dan saat ini Islam hanyalah tinggal 5% saja. Wow. Dan pada sejarahnya Islam adalah agama tertua di negara tersebut. Dan sekarang sejarah Islam itu seperti dikaburkan, bahkan dihilangkan daripada sejarah negara tersebut. Negara manakah itu? Negara ini adalah negara yang terletak di Asia Tenggara, tetangga daripada Indonesia. Negara ini adalah negara Filipina. Iya. Jadi dulunya Filipina ini adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam ataupun Muslim, dan saat ini Muslim menjadi minoritas di agama tersebut. Mengapa bisa demikian? Mari kita dengarkan kisah lengkapnya. Jadi negara Filipina ini dulu kedatangan Islam pada abad 14, 200 tahun sebelum kedatangannya Spanyol, yaitu dari seorang Syekh Karim Al-Makdum. Jadi Syekh Karim Al-Makdum adalah seorang syekh yang mempunyai pengaruh besar terhadap tersebarnya Islam di negara Filipina tersebut, sehingga 100 tahun kemudian Islam sudah mendarah daging di daerah Filipina. Itu terbukti dari terbentuknya kesultanan-kesultanan Islam saat itu di daerah Filipina tersebut, yaitu Kesultanan Sulu, Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Manao. Dan kesultanan-kesultanan ini hukumnya itu adalah menegakkan hukum syariat Islam. Nah, jadi kuat sudah Islam di Filipina pada saat itu. Nah, bagaimana kisahnya kok bisa Filipina dari mayoritas Islam menjadi Kristen? Nah, hal ini disebabkan oleh masuknya Eropa, dan ini juga dipengaruhi pada tahun 1942, di mana Kesultanan Islam di Granada Spanyol itu runtuh ataupun kalah, diambil balik oleh pasukan-pasukan Kristen ataupun yang dulu terkenal dengan perang salib ya. Jadi dulu Spanyol juga bahkan pernah diduduki oleh Kesultanan Islam sejak abad ke-8 sampai tahun abad bisa dibilang abad ke-15 ya. Abad ke-15. Jadi luar biasanya pada saat itu. Jadi runtuhnya Islam di Granada membuat Spanyol itu kuat, Kristennya juga kuat, dan mereka melakukan ekspansi, yaitu penaklukan ke daerah-daerah yang belum terjelajahi, dan mereka fokus di daerah Asia Tenggara dan memutuskanlah di Filipina. Nah, di saat itu di Filipina sendiri terjadi perang antara Kesultanan Brunei dengan kerajaan Tondo pada tahun 1500-an. Dan pada saat itu kerajaan Brunei menang, dan kerajaan Tondo dipersilahkan untuk mencari wilayah lain, tetapi wilayah tersebut diduduki oleh Brunei dan dibentuk pemerintahan baru yang disebut dengan Manila. Nah, jadi kita ketahui Manila dulunya itu adalah Islam, yang dipimpin oleh Raja ataupun Sultan Sulaiman I. Masih ada hubungan saudara dengan Kesultanan Brunei. Jadi beliaulah yang memegang kekuasaan di kerajaan Manila pada saat itu, begitu. Nah, singkat cerita, di saat pemerintahan Manila itu terbentuk dan jadi, bangsa Spanyol ingin melakukan ekspansi lah. Pertama dia mengutus orangnya, yaitu Martin dan Juan, untuk menghadap kepada Sultan Sulaiman I, membahas tentang Spanyol ingin membentuk sebuah benteng perdagangan
dan wilayah kekuasaan untuk mengamankan jalur perdagangan mereka. Tetapi hal itu ditolak oleh Raja Sulaiman yang pertama, sehingga pada tanggal 8 Mei 1570, yaitu Luzon yang diutus oleh Spanyol menghadap Raja Sulaiman ketiga, menawarkan beberapa kerjasama, tetapi juga ditolak oleh Raja Sulaiman yang ketiga. Nah, karena gagal tersebut terjadilah perang antara Spanyol dengan kerajaan Manila pada saat itu. Tetapi rajanya Manila, Raja Sulaiman ketiga, itu bekerja sama dengan Mantanda dan Lakandula dari kerajaan Tondo yang sebelumnya sudah ditaklukkan dan pindah membentuk kerajaan Tondo yang baru, dipimpin oleh Lakandula, dan mereka bertiga bergabung untuk melawan Spanyol pada saat itu. Nah, singkat cerita, hanya dalam 4 tahun saja, tepatnya pada tanggal 19 Mei 1571, Manila jatuh ke Spanyol. Karena pasukan waktu itu langsung dipimpin oleh Legazpi, yaitu panglima perang Spanyol yang diutus waktu itu langsung, dan dalam waktu 4 tahun Manila jatuh ke dalam Spanyol. Dan setelah jatuhnya Manila ke dalam Spanyol, Spanyol memutuskan untuk membentuk sebuah benteng pertahanan yang bernama Intramuros, dan benteng ini juga menjadi simbol bahwasanya penaklukan Manila sudah jatuh di bawah Spanyol, dan warna-warni tentang Islam semuanya di bumi hanguskan, dihancurkan, dan dikeluarkanlah bahwa citra Kristen yang ada di dalam sana. Dan di sana juga mereka mempunyai agenda, yaitu untuk menyebarkan ajaran Kristen. Dan penyebaran ajaran ini tentu saja yang pertama yaitu tentang keluarga-keluarga raja, kerabat-kerabat raja, semuanya diiming-imingi dengan diiming-imingi lah ya, namanya iming-imingi, tahu lah ya kan, ada yang tentang jabatan, ada yang tentang kekuasaan, ada yang tentang harta, ada yang tentang luasnya kebun dan berbagai macam hal. Dan ada yang masuk ke dalam Kristen, dia murtad ataupun memilih Kristen. Nah, dan masyarakat juga dipaksa untuk memeluk agama Kristen, sehingga yang tidak ingin memeluk agama Kristen mereka lari ke wilayah selatan daripada Filipina. Jadi semuanya, warna-warna Islam semuanya dihapuskan. Nah, pada tanggal 24 Juni tahun 1571, Legazpi membuat perjanjian damai antara Manila dan Tondo, yaitu dengan yang Manila yang sudah tunduk dengan Lakandula. Lakandula itu kan yang Tondo, yang pertama ditaklukkan oleh kerajaan Brunei, kerajaan Tondo tadi. Nah, terus anak angkat daripada Raja Sulaiman ketiga juga memilih untuk masuk Kristen, karena ibaratnya hidupnya lebih terjamin ya pada saat itu. Itulah kira-kira, karena Islam pada saat itu dimusuhi, karena dilatar belakangi pada saat sebelumnya itu Spanyol kan sempat diduduki oleh Islam dan berhasil mereka rebut kembali, yaitu di Granada. Jadi mereka itu dengan Islam agak sedikit sentimen ya. Jadi semuanya itu kalau nggak masuk Kristen akan di bumi hanguskan. Makanya anak angkat daripada Raja Sulaiman ketiga memeluk Kristen, dan akhirnya beliau menjabat sebagai Raja Tondo setelah Raja Lakandula meninggal. Jadi dia naik menjadi Raja Tondo dan namanya dirubah menjadi Gustin de Legazpi. Berubah nama dia. Nah, pada saat itu gencar-gencarnya Kristen, pengkristenisasian ya umat Islam pada saat itu. Tetapi Islam itu yang memeluk agama Islam dengan kuat, mereka lari ke daerah selatan Filipina dan membuat sebuah benteng di sana, dan mereka kuat di sana, yaitu yang lebih terkenal dengan Muslim Tausuk. Jadi Tausuk suku Tausuk Muslim. Dan itu diakui oleh Spanyol, mereka tidak bisa menaklukkannya. Sampai ratusan tahun perang, Muslim Tausuk tetap bertahan. Nah, itulah yang kenapa di Filipina masih ada Islam, walaupun hanya sekitar 5%. Dengar kabar bisa 11%, pernah 11%, tetapi itu di daerah selatan, yaitu Muslim Tausuk. Karena mereka ini tidak menerima Spanyol sama sekali. Mereka terus berperang ratusan tahun lamanya. Dan saat
Spanyol kalah dengan Amerika dan terjadilah perjanjian Paris pada tanggal 10 Desember 1898, di mana Spanyol menyerahkan seluruh koloninya ke Amerika, termasuklah Filipina yang ada di dalamnya itu diserahkan juga ke Amerika. Walaupun daerah selatan yang Tausug tadi itu, Spanyol mengklaim bahwasanya mereka sudah mendudukinya, tetapi Tausug tidak mau dan masih mendesak, sehingga Amerika itu menyerang daerah Muslim Tausug yang itu ada Kepulauan Sulu, daerah Sulu, Mindanao itu diserang oleh Amerika dengan waktu sekitar 3 tahun. 3 tahun Amerika berhasil menaklukkan Sulu sampai perang hebat, walaupun hancur bentengnya semuanya, tetapi perlawanan masih tetap ada. Jadi bukan 100% mereka takluk begitu, tetapi pusatnya itu hancur. Tetapi mereka masih melakukan perlawanan sampai Filipina merdeka, dan hadiah daripada Amerika, daerah Sulu, habis itu daerah Mindanao itu diberikan otonomi khusus sebagai independen di dalam negara Filipina begitu. Jadi otonom lah. Kalau kita bilang daerah otonomi ya, daerah otonomi itu. Dan tahun 2013 pemerintah otonomi Mindanao memutuskan tanggal 7 November hari libur nasional, yaitu mengingat kedatangan atau masuknya Syekh Karim Al-Makdum ke Filipina untuk menyiarkan agama Islam di sana. Jadi daerah Mindanao itu daerah Muslim, daerah selatannya Filipina. Dan Amerika memberikan hadiah atas kegigihan daripada Islam di sana. Mereka memberikan daerah otonomi khusus untuk Mindanao. Nah, Moro sendiri, suku Moro, karena orang Spanyol bilang orang selatannya Filipina itu adalah suku Moro. Kenapa bilang di suku Moro? Spanyol ini agak sedikit membuat sejarah yang luar biasa ya. Kenapa? Karena Moro sendiri artinya adalah orang yang buta huruf, jahat, dan pembunuh. Nah, itu disebut dengan Mor, suku Mor. Jadi buta huruf, jahat, dan pembunuh. Jadi disebutlah suku Moro itu suku Muslim, orang-orang Islam pada waktu itu yang nggak mau masuk Kristen disebut suku Moro. Dan itu berdasarkan dengan sebutan orang-orang Spanyol terhadap Islam di Spanyol pada waktu itu, yaitu orang yang buta huruf, pembunuh, dan jahat, dia bilang. Ya, jadi orang Muslim di Filipina juga disebut dengan suku Moro. Dan kenalnya ataupun taunya orang Filipina, pemuda Filipina dan kita saat ini, suku Moro itu, yang suku Moro adalah suku penghuni wilayah selatan dari Filipina. Sebenarnya suku Moro artinya yaitu pembunuh, buta huruf, dan penjahat. Jadi mereka yang menciptakan sejarah sehingga orang-orang agak sedikit, wah ngeri orang itu, nggak usah lah dekat-dekatin, bandit itu katanya. Padahal orang itu orang Muslim di Filipina sebelum masuknya Kristen di negara Filipina tersebut. Dan Manila sendiri juga pernah pusat Islam, kerajaan Islam, kesultanan Islam pada saat itu. Walaupun sekarang Filipina sudah mayoritas itu Kristen Katolik, hampir 90% Kristen Katolik di Filipina. Nah, itulah kisah apa yang bisa kita ambil gitu kan. Kalaulah kita beragama ini hanya cuman ikut-ikutan, hanya cuman mengharapkan sesuatu di dunia ini, ya lebih bagus kita pikir lagi untuk apa aku beragama gitu kan. Islam itu indah, Islam itu semua agama ada di dalam Islam, tentang keyakinan yang luar biasa terhadap keberadaan Tuhan dan utusannya yaitu Rasulullah SAW. Dan Islam itu adalah suatu agama yang pasti, bukan agama yang dogma ataupun agama turun-temurun yang penuh dengan dongeng, tetapi Islam itu adalah agama pasti. Bagi teman-teman yang belum menikmati nikmatnya rasa berislam, itu bolehlah kita cari-cari tahu lagi, kita belajar agama lagi ya kan. Dan luar biasa, kalau seperti itu ya Islam itu nggak akan tergadaikan.
Ya, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada perbuatan saya ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena cerita ini adalah sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya kan? Bisa kita ambil hikmahnya. Dan bagi teman-teman, saya mohon untuk di subscribe, share, dan komen. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.